masuk karena Pops menurut aku di early-nya mereka cukup kuat juga. Mereka Cukup punya Kagura, mereka punya Hayabusa, Popol Kupa yang bisa main cepat. Jadi semua tergantung dari inisiasinya siapa yang main lebih cepat tentunya. Ini akan lebih unggul tentunya dari early-nya. So ini dia game penentu. Apakah kita akan selesai di 2-0 atau justru sama seperti match sebelumnya di mana kita akan dipaksakan untuk masuk ke game yang ketiga dan Kings mampu untuk mencuri 1 poin. Ini dia untuk match yang kedua antara King Esport melawan Pat Esport tentunya. Sementara Pat mengamankan 1 poin. Tapi kali ini kita lihat langsung di area mid lane-nya dari seorang Bubu. Terkena beberapa damage yang cukup sakit dari seorang Lai dengan Kaguranya. Sementara Speechless bakal bermain aman, mengamankan Purple Buff terlebih dahulu. Menunggu Little Wonder untuk spawn tentunya ini bisa langsung didapatkan oleh seorang Speechless atau bakal coba dikontes langsung oleh seorang Cello, tapi Cello bakal kena stun langsung kali ini. Nampaknya Speechless langsung mengamankan Little Wonder ya, walaupun Cheesecake mengalami damage yang cukup sakit tentunya. Dan kali ini lihat Bubunya juga terkena damage begitu perih dari kedua mid laner yang bakal coba dipukul mundur. Cheesecake yang harus mundur, Bubu juga yang harus mundur kali ini. Dan bahkan ini agak sedikit sulit karena dari kedua tim menurut aku mereka punya kesempatan sebenarnya di early. Dimana K-Dot apalagi kita tahu ya dengan energy impact-nya ini Curse of Crow-nya bisa memberikan stun di area mid-nya. Dan bahkan Bubu pun masih memiliki damage dari Soul Bloom. So dari Pulse menurut aku dia juga harus respect. Apalagi Bravo di sini dengan high loss-nya. Dengan item konsekuensif dari emblemnya sendiri. Menurut aku ini Shogun pun gak terlalu gampang sebenarnya untuk ngepok ke arah Bravo. Karena masih ada defensive juga dari Bravo-nya. So dari kedua tim mungkin mereka akan bermain lebih sabar. Nyari momentum terlebih dahulu seperti ini. Dan lihat Bubu hilang begitu saja. Dan bahkan dengan cukup cepat Cheesecake memberikan stun ke arah Bubu yang lagi sendirian. Itu dia 1 millisecond delay responsif dari follow up-nya ya. Terbukti. Luar biasa banget. Ini cepat meresponnya cover-coveran dari teman dari PUBG Esport. Dari Adequate Shadow langsung connect ke arah sang Bubu. Langsung di Phantom Shuriken langsung hilang tanpa menggunakan Shadow kill-nya. Tapi sementara kita lihat juga di area mid lane-nya. Turtle juga udah mulai spawn kali ini. Apakah langsung menuju ke objektif mereka masing-masing atau mengamankan purple buff terlebih dahulu untuk masing-masing jungler mereka tentunya mengamankan purple buff terlebih dahulu. Tapi sementara kalau lihat di area bottom lane ada Hylos dan juga Esmeralda yang dimana di sana Hylos dari seorang Bravo mencoba untuk melakukan charging minion tapi gagal tentunya mencoba untuk mundur kembali. Dan sementara Bubu kali ini masih terus melakukan trade damage dengan teman-teman dari tim PUBG Esport tentunya. Dan sementara kali ini Turtle harusnya terbuka banget buat teman-teman PUBG yang dimana kali ini King sedang melakukan rotasi ke bagian top lane tapi Cimomo. Tapi lihat yang di top lane itu adalah Popol Kupa tentunya nge-clear minion bakal lebih cepat dari seorang BMX. Sementara mereka tahu dari Kings mereka nggak mau terlalu nge-kontes ke area turtle-nya dan mungkin ngelepas turtle ke tangan pemain dari PUBG. So mereka langsung rotasi ke atas tapi masalahnya dari Neo tadi juga agak sedikit terlambat. So ini rotasi bakal sedikit di reset dari King sendiri. Kembali ke area mid lane-nya dan bahkan Puffs pun bisa mendapatkan turtle tanpa adanya kontes dari pemain Kings. Iya, seperti yang gue bilang tadi, benar-benar kayak rotasi lagi ke atas Kings-nya ini membuat Pups terbuka banget buat ngambil turtle-nya langsung diamankan langsung oleh seorang Speechless ya. Dan sementara juga upaya ganking yang dilakukan teman-teman Kings ke arah top lane juga masih gagal, belum berhasil buat nge-pick off kok orang BMX-nya di area top lane-nya. Minimal di area bottom lane kali ini Solgun bakal coba digeng oleh seorang Speechless dan juga Bravo, tapi Solgun juga masih terlalu kuat. Masih bisa bertahan juga di bagian bottom lane-nya. Kali ini dari seorang Speechless hanya mengamankan 1 buat gold buff aja. Tapi kita lihat juga kali ini Bravo sudah mulai bergerak ke arah turretnya. Tapi sementara di area top lane apakah bakal terjadi team fight di mana Bubu dan juga Cello posisi mereka udah diketahui dan membuat BMX lebih bertahan lagi di bagian turretnya sendiri. Tadi aku ngeliat Shogun keluarin Falling Star mau nih Ji ya. Jadi mungkin hanya untuk mengusir pergerakan dari Bravo aja. Tapi aku ngeliat juga sebenarnya Bravo sama Speedsus tadi di bawah nggak mau terlalu overcommit sama Shogun sih. Jadi agak sedikit mahal gak sih ngelepas Falling Star Mon? Ya enggak, kalau mahal sih enggak. Soalnya Infinity War juga kan di bottom, gak ada yang bakal bantuin banyak banget. Tapi yang sebenarnya butuh bantuan itu yang ada di top lane sebenarnya. Iya betul. Tapi jangan lupa ya untuk nonton MPL season 9 di bioskop tentunya di Cinepolis. Jadi kalian bisa dapetin tiket kalian sekarang juga tinggal di scan aja QR code-nya. Tapi ternyata lihat Cello terculik di area mid. Vidra strike juga cukup sakit tapi kan di double kill. Shadow bakal dikeluarkan juga oleh seorang Speechless. Bubu cukup sekarang masih bisa bertahan tentunya. Tapi sementara kali ini Speechless apakah masih mampu bertahan dan sementara kali ini
Sibislas mencoba untuk cari posisi dari seorang Bubu. lele. Oh, ketahuan tapi masih bisa mundur juga dari seorang Bubu. Dan kali ini dari bagian top lane, turretnya wave minion udah mulai bergerak. Tapi sementara Sibislas mencoba untuk menzoning ke arah seorang Bubu. Langsung ada Demonic Force keluar dari seorang Newt. Kali ini masih bisa bertahan untuk top lane turretnya. Masih gagal tapi ada Minion Blaze. Cheesecake langsung saja mengeluarkan Minion Blaze ya tanpa adanya satu hero pun yang terkena stunnya. Iya, terlalu berlama ternyata bermain di area atas dan kali ini meskipun dari Newt-nya mencoba untuk mengusir pergerakan dari Pops, ini kelihatan banget sih dari Kings juga mereka mainnya hati-hati banget. Iya. Gak mau terlalu overcommit, gak mau terlalu follow up Newt juga karena mereka cukup gak kehilangan turret di area atas saja. Dan berpindah objektif kali ini dari Pops mereka lebih prefer untuk ngamanin turtle-nya tentunya tanpa adanya counter yang bisa dilakukan sama Kings. Dan menurut aku ini perlahan demi pasti Pops udah mulai nyetir pergerakan dari dan mungkin playstyle dari Kings sih. Oh ya, tadi juga ada Spislas menggunakan Shadow Kill ya, karena seorang Shadowt ya, tapi memilih untuk mundur kembali, belum berhasil meng-pick off seorang Shadowt dengan Spartianya. Iya. Dan Kings ya, syaratnya untuk mereka bisa kontrol map lagi, mereka harus team fight 5 lawan 5. Harus itu, wajib banget. Karena kenapa? Newt. Ini bakal banyak banget ke-trigger oleh Speechless. Dan dengan posisi adanya Kedot, zoning juga bakal enak banget. Tapi kemana pintar dari Puff ya tadi. Iya, dan keculik begitu saja terkena satu posisi dari K-Dot-nya. Bisa membuat Cheesecake tumbang. Dan buat teman-teman yang gak mau nonton di Cinepolis, it's okay. Kalian masih bisa nonton MPL di rumah masing-masing. Dan yang pastinya ngelihat keseruan dari match MPL yang bakalan ada sampai tanggal 24 April. Jadi langsung di-scan aja untuk QR code-nya untuk dapetin jadwal lebih dulu. Apa minggu ini, tapi tentunya di area river bakal Shadow Kill dikeluarkan seorang Spislas mendapatkan seorang Shogun juga gitu di sana. Meanwhile, di area top lane apakah bakal di-pick up by Max kali ini menjadi tujuan utama dari seorang Cello dan juga Bubu, tapi mereka memilih untuk mendapatkan top lane turret. Shadow sudah mulai datang, Numian Dash dikeluarkan, terkena stun, tapi nampak seorang Cello harus hilang. Bubu cukup sekarang, apakah masih bisa bertahan? Sementara Kidut, Peter Ice Strike langsung menuju seorang Baymax. Cheesecake tersisa sendiri mencoba untuk menatap lane turretnya. Lane pun datang dengan Kaguranya tapi belum membuahkan hasil apapun tentunya Cimon. Iya, itu tadi sangat disayangkan sekali karena Cello terkena stun juga, terkena bite dem Kupa dari seorang BMX namun K-Dot sangat on point sekali, timingnya sangat pas, tapi kali ini lihat ini overturn connect dari seorang Lei mengusir pergerakan Newt kali ini. Masih ada satu Demonic Force tapi tidak dibuka dari seorang Newt-nya, malah membuat Cheesecake dan juga Lei bisa mendapatkan turret di area atas. Aduh, top lane turretnya didapatkan untuk Hard Esport tentunya. Dan sementara Turtle yang juga bakal spawn. Apakah Turtle bakal diamankan kembali oleh teman dari Prep Esport tentunya. Kali ini Cheesecake dan juga Lai mencoba untuk mundur dulu ke base recall terlebih dahulu. Dan sementara Spishless mencoba untuk mendorong minion di area bottom lane-nya. Dan kali ini Bubu mencoba melakukan zoning terlebih dahulu di area rivernya untuk menjaga Turtle yang ketiganya Cimomo. Dan sepertinya mau coba untuk nge-zoning ya, nge-kontes mungkin turtle yang ketiga, turtle yang terakhir kali ini. Tapi lihat sudah diusir mundur semua pemain dari Kings tentunya. Gak bakalan bisa dengan mudah ngedapetin turtle mereka yang terakhir kali ini. Sementara Puff mereka cukup pede dengan power stack yang mereka punya. Perbedaannya tuh 3000 di menit yang ke-8. Bravo mulai ngebuka, lihat itu jalan tolnya dilepas begitu saja. Hanya mengusir pergerakan dan di zoning semua player dari Kings. Kali ini bakal dipaksa tim fight-nya. Bubu berada di paling depan tapi ternyata tumbang di tangan seorang Speedsters 501. Dan bahkan ini turtle yang menurut aku bakal jadi bait sebenarnya dari Puff sendiri. Enggak cuma bait aja, Ci. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita perhatikan dari tadi Puff ini sengaja untuk lepas di arah mid-nya. Terus tapi push mulu di arah top sama bottom-nya karena mereka ingin tim fight yang terpisah. Mereka nggak mau dari teman-teman Kings benar-benar bersatu dan bahkan Speechless memang dari tadi melakukan manuver invasif dengan ada squad Shadow masuk, Shuriken sekali keluar lagi, Shuriken sekali keluar lagi. Kalau misalkan memang udah ada backup, ya udah Shadow kill. Kalau nggak ada, ya udah tinggalin aja. Seenggaknya sudah ada manuver of terror. Ya, yang bikin teman-teman Kings harus mundur terlebih dahulu. Ya, Dimas kuliah juga tadi Bravo berani banget nempelin badannya menjadi sandbag untuk mendapatkan turtle untuk teman-temannya. Benar-benar Bravo kayaknya udah cukup kuat banget, udah cukup tebal juga harus ya untuk berada di paling depan untuk posisi pertahanan timnya. Dan sementara kali ini mid lane turret seperti ya akan coba didapatkan oleh teman-teman dari Prep Esport tentunya, tapi masih bisa di defend
Dan sementara kali ini Purple Buff ya, apakah bakal coba di kontes lain Ci? Oke, ini mereka mau coba rusuh sih. Mereka mau coba paksain team fight-nya di area jungle dan bahkan lihat Speechless. Speechless. Masuk dengan Slonong Boy begitu saja. Memberikan pressure ke arah Kedo dan bahkan lihat bubunya terkena damage yang begitu perih. Oke, Purple Buff masih coba ditahan. Kali ini Selo masih bisa untuk ngedapetin Purple Buff tanpa adanya kontes yang terlalu over dari Pub sendiri. Tapi Bravo udah mulai coba ngezoning player-player di area mid-nya. Lihat Selonya. Bakal coba dipukul mundur, Speechless mulai masuk tapi terkena sedikit sisi dari seorang pemain Kings yaitu dari Kedo. Tapi ternyata Kedo tidak mudah untuk di pick off begitu saja. Karena kelihatan Popsu masih respect dengan damage yang dimiliki mungkin dari Kedo. Mereka bisa ngusir Bubu kapan aja. Tapi mereka harus ingat dan respect terhadap sisi stun yang dimiliki sama Kedo. Iya itu dia sih, sama bersih sebenarnya. Bersih yang dimana tadi mereka nggak mau langsung memaksa untuk ngambil ke arah ini. Kita harus mengingat bahwa Veteran Extract tuh di saat ngumpul, wah itu buy one get five itu. Waduh, dari damage teman-teman sakit ya. Kings ya. Iya benar-benar kenceng banget dan inisiasi sebenarnya invasi seperti ini dari pas sudah mulai kontrol map juga yang membuat Roger makin susah lagi untuk farming. Apalagi dengan posisi seperti ini ya, Roger Lycan Panther depan sana. Gigitan Kupa itu bakal ngestopin dia dan sebelum dia selesai dari segi stunnya, ini bakal dipoking habis-habisan sama Speechless. Oh, di zoning kali Menurut ini. aku ya, ini udah terlalu snowball gak sih? Snowball Iya. banget buat Papsnya. Kamu lihat nih, Selo level 11, Speechless level 15. Kalau 15 pertandingan networknya juga sudah hampir Jauh. 10.000 network mungkin. Hmm. Udah perbandingan cukup jauh juga. Dan sementara kali ini yang bakal Lord yang pertama bakal coba diamankan Kak untuk tim Pride Esports nanti ya. Yang dimana kali ini King sudah numpuk di bagian Lord. Dan sementara Speechless ya masih coba untuk melakukan clear wave di area top lane supaya mereka lebih enak lagi buat ke arah Lordnya. Tapi kali ini gak bakal coba langsung di kontes Lordnya. Masih coba untuk menunggu mungkin di Lord yang menit 12 itu. Iya, oke. Tapi ini perbedaannya ya, dimana Kings mereka sebenarnya awalnya kayak berani gitu kasih presence kayak oke gue ada di sini nih, lu orang mau coba buka war nggak? Tapi masalahnya ketika Papsnya balikin keadaannya mereka juga kayak ragu gitu loh. Kingsnya jadi ragu kayak oke kita mau fight atau enggak nih, lihat tuh Shogunnya berada di paling depan mencoba untuk dibuka Glorious Pathway-nya oleh seorang Bravo, tapi di sisi lain Liutnya mencoba untuk loncat kah? Belum, ternyata mereka nungguin Glorious Pathway dari seorang Bravo dibuka terlebih dahulu, tapi lihat Speechless di area backline-nya. Shadow Kill bakal coba dibagi tapi ternyata cukup ngepick ke arah Helang Keidot dan bahkan Shogun pun agak sedikit terlambat falling Sarmonnya. Ini Kings mereka entah kenapa aku ngerasa mereka sayang banget sih sama utility skill ya. Sebenarnya kan cuma itu sih Ci. Tadi ada dengan Speechless ya, nyoba ngeluarin Coach Shadow, itu sengaja buat supaya nge-trigger Demonic Force-nya. Tadi Demonic Force udah nyala loh. Iya. Ya kan? Dan pada dengan saat itu ya udah Tapi nggak dibuka. nggak ada yang ngedes dari teman-teman Pas dan justru malah di rush abis-abisan oleh seorang Bravo ke arah frontline sana diikuti sama Cheesecake. Itu teman-teman dari Kings pengen kabur jadi slow, ditambah lagi dengan ada Domain 16. Udah makin lengket aja kaki di tanah. Ini Bravo nyebelin banget gak sih kayak Patung dari tadi. Dia mencoba nge-trigger tim Kings untuk ngeluarin skill buat dia gitu. Misalnya dia mencoba di depan tapi dia yang overturn ke arah seorang Newt, langsung aja hilang Newtnya. Dengan sekejap gitu aja, satu buah payung benar-benar sakit banget damage yang dihasilkan dari seorang Lai kali ini tentunya. Dan kali ini Lord bergerak dari area top lane dan lihat dari recall dia emot-emot ini udah mulai snowball game kali itu dari Cimomo. Iya, dan bahkan Lordnya juga mulai masuk ke area atas kali ini. Minion yang akan di-push di area mid juga. Inhibitor di area midnya sudah pecah begitu saja, tapi Newt akan segera kembali ke medan peperangan kali ini dalam waktu 4 detik. Tapi Keidot udah mulai ngebuka, lihat Bravo berani paling depan nge-cancel Federal Strike begitu saja. Speechless mulai datang, Shogun berani paling depan, lihat kena sekali umbrella aja dari lane. Itu kalau hilang satu bar. Satu bar udah pasti hilang karena damage udah sakit banget gitu ya kan. Tapi kali ini Kings kehilangan 2 inhibitor turretnya dari area top lane dan juga mid lane-nya. Tapi ini apakah bakal coba langsung dihajar lagi langsung ke arah base-nya. Dan sementara tim Paps tentunya mencoba untuk lebih sabar dari area bottom lane. Sepertinya mereka mau 3 inhibitor turret seperti ya. Kali ini by Max, Cheesecake udah mulai melakukan counting hall-nya. Bravo mulai masuk dari area belakang. Dominan Dash juga udah just tapi belum mengenai siapapun. Shogun menjadi target utama mereka. Bakal masih dihajar oleh seorang BMX dan kawan-kawan. Tapi Shogun masih bisa bertahan. Tapi ternyata Bravo yang harus hilang. Terlalu banyak memakan damage turretnya sehingga dia harus ter-pick off kali ini Cimomo. Ini sayang banget sih, Pops sudah bisa dapetin inhibitor turret bawah. Tapi entah kenapa Bravo yang udah jadi sandbag nanganin damage turretnya, turretnya nggak pecah. Padahal itu kalau turretnya pecah duluan, Bravo yang masih survive. Masih survive. Dan dari segi itemnya udah kelihatan ya, dari junglernya ini udah berbeda 2 kali lipat. Tapi Bun.
timing of fortune-nya sakit Iya, banget, ini Pak. oke, dari segi item Roger memang udah capable dari segi damage ya, tapi dari segi defensifnya Paps, mereka udah ngejar duluan. Kelihatan dari Lolita dan juga dari Hylos yang memang udah siap banget untuk melakukan defensive manuver, apalagi dengan 4 mage seperti ini ya udah otomatis mereka nggak perlu mikir panjang-panjang lebar. Athena Shield udah jadi item wajib. Nah, itu Udah diambil sama seorang Lolita, begitupun juga dengan Hylos, sementara dari seorang Popol Kupa, Hayabusa, dan juga Kagura yang memang fokus di arah damage karena mereka yakin sama teman-teman Puff yang lain dari Lolita dan juga Hylos yang memang selalu berada di depan. Lihat manuver dari seorang Bravo. Dari tadi mereka, dari tadi Bravo dan juga dari seorang Cheesecake nggak terlalu banyak ngeluarin CC, nggak terlalu banyak mengeluarkan skill source, tapi dengan adanya presence mereka pun ya udah itu jadi kayak mengintimidasi teman-teman dari King. Konsil di sana berhasil langsung nge-pick up seorang Bubu, tapi ada Glorious Pathway dibuka juga dari seorang Bravo. Langsung menuju ke arah seorang Newt, langsung hilang di tangan seorang Lei. Tapi kalau lihat Celo sekarang mencoba untuk maju kembali, tapi menurut gua kali ini Shogun tersesat dan tahu arah jalan pulang. Celo pun hilang, tersisa Kadut dari tim Kings, mampukah bertahan sendirian melawan 5 hero dari PUBG Sport. Mencoba langsung di split push, kali ini udah gak bisa bertahan lagi, dan kemenangan tentunya untuk tim PUBG Sport dengan skor 2-0. Oke, kita ngeliat ya, entah kenapa di war terakhirnya, itu entah miskom atau gimana, Ya. tapi kelihatan dari satu yang keculik, itu semuanya langsung bubar. Anggapannya kayak speechless, dapetin ini nge-follow up inisiasi yang dibuka sama Lei atau mungkin